السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga almarhum Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Muhdhar dan segenap keluarga Al-Habib almarhum Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Muhdhar, khususnya Al-Habib Umar, Habib Muhammad, Habib Alwi, abna Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita masih berpegang teguh dengan orang-orang yang soleh, insya Allah selamat kita. Orang yang soleh yaitu al-ghaim bihugugillah wa hugugi ibadih. Orang yang melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap manusia, itu namanya orang soleh. Salat dijaga, zakat dikeluarkan, puasa Ramadan dilaksanakan, haji jika mampu ia tunaikan, yang haram zina, khamar, judi, narkoba ia jauhi. Selain itu sama tetangga baik, sama orang tua bakti, kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lemah dan lebih kecil cinta. Jika ia laksanakan hak Allah dengan baik, hak manusia dengan baik, maka dia disebut orang yang soleh. Karena itu orang yang soleh itu bukan orang yang pakai serban, pakai kopiah putih, tapi kurang ajar sama orang tua, tapi mengganggu tetangga, tapi menipu sana dan sini, tapi dia meninggalkan yang wajib, tapi dia melakukan yang haram, bukan orang yang soleh, saudara. Semenjak orang tadi itu berusaha jadi orang soleh, cinta kepada orang soleh, insya Allah selamat dunia sampai akhir. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang mitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi enggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar enggak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro.
Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Hadisnya banyak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati loh. Jangan kamu itu deket-deket mendukung orang-orang yang zalim. Kamu akan dibakar oleh neraka nanti, masuk neraka nanti. Jangan. Siapa orang yang zalim? Bukan hanya orang yang zalim itu adalah orang yang ngerampas harta aja. Orang yang zalim itu diantaranya yang paling zalim ada dua. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah menipu dengan ketuhanan? Tuhan dibilang patung, Tuhan dibilang manusia, mensyirikkan Allah. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Pak, kalau ada monyet, tahu monyet nggak? Tahu monyet nggak? Ada fotonya monyet, dibilang ini foto bapak kamu, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kalau ada patung gambar misalnya kelihatan udelnya gemuk begitu, ini loh foto ibu kamu, tersinggung nggak? Tersinggung. Ini Tuhan, saudara. Ada patung, ini Tuhan pencipta alam semesta. Manusia dibilang Tuhan misalnya. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap ketuhanan? Wa kadzdzaba bi ayati, dan membohongkan ayat-ayat Allah. Dibilang ayat Allah itu bohong, penista Al-Qur'an. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapapun yang berbuat zalim dan membantu kezaliman, innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim tidak akan menang, tidak akan sukses, jatuh, kalah. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, jangan main-main. Hati-hati, jangan main-main. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati min ba'di umara yaghlimun wa yakdzibun faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal haud. Akan datang nanti setelahku pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman, maka siapa yang membenar-benarkan atas kebohongannya tetap aja jadi jurukamnya. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia dan tidak akan sampai ke telaga haudku nanti di hari kiamat. Enggak direken sama Nabi dari kiamat. Enggak mau Nabi ngasih air telaga haud. Benci Rasulullah sama orang demikian. Hati-hati Ustaz ya. Hati-hati. Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu al-umara'a idza khalatul ulama. Wa innallaha yamkutu al-ulama'a idza khalatul umara. Li'anna al-ulama' idza khalatul umara raghibu fid dunya. ولأن الأمراء إذا خالت العلماء رغبوا في الآخرة." Allah itu cinta kalau ada umara, pejabat, dia senang datang kepada ulama untuk minta nasihat, bukan minta dukungan, untuk minta nasihat. Dan Allah itu benci kepada ulama
jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Kalau dia nahi mungkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, urusannya duniawi. Umara kalau cinta ulama, insya Allah cinta akhirat. Mau cari apa kalau kepada ulama? Nasihat, bimbingan, ibadah, begitu. Al-ulama umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dzalik faqad khanur rasul fahdaruhum wa'taziluhum, kata Nabi. Ulama itu adalah pembawa amanat Rasulullah. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama. Tapi dengan catatan, bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi SAW. Paham, Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, ad-dubabu alal adra ahab ilayya min qari'in ala abwabis sultan. Kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran. Kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umara. Karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah, ingin Anda menjadi ulama pilihan Allah, maka jangan ikut-ikut. Selamatkan diri Anda. Yakinlah kalau Anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat. Karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman. Walillahil izzatu wa rasulihi walil mu'minin. Siapa mencari kemuliaan dari selain Allah dan Rasulnya akan menjadi terhina dunia sampai akhirat. Paham? Paham, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.